Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di video pembelajaran penelitian dan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi internasional. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas materi mengenai apa itu penelitian, mengapa penelitian penting dilakukan, serta apa saja sih section yang ada dalam penelitian. Pada video kali ini, kita secara khusus membahas mengenai penggunaan reference manager, yaitu Mendeley. Teman-teman pada saat melakukan penelitian pasti banyak sekali referensi, baik itu buku, jurnal, website yang kita akses dan kita baca. Bisa jadi itu puluhan bahkan ratusan. Dan untuk mempermudah kita dalam mengorganisir referensi-referensi tersebut, maka sangat disarankan untuk menggunakan reference manager. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pengoptimalan penggunaan reference manager khususnya Mendeley. Teman-teman sekalian, bagi yang belum memiliki Mendeley, disarankan untuk mendownload terlebih dahulu. Caranya cukup mudah, teman-teman bisa melakukan akses pada Google Chrome atau mungkin Mozilla teman-teman, web browsernya, dengan mengetikkan download Mendeley for Windows. Teman-teman bisa lihat pada layar, di sini saya sudah mengetikkan Mendeley download. Kemudian nanti ketika kita enter atau search, akan muncul download Mendeley for Windows. Kita klik, kemudian sama seperti pada aplikasi umumnya, di sini ada tulisan download Mendeley for Windows. Setelah itu kita running, kemudian accept beberapa terms and condition yang disarankan oleh Mendeley. Kemudian jika sudah terdownload pada laptop kita, tinggal buka dan kemudian nanti teman-teman diwajibkan untuk membuat account pada website. Maksud saya CapCut ya. Kemudian nanti kemudian setelah terdownload, teman-teman nanti diwajibkan untuk membuat account pada aplikasi Mendeley. Tampilannya bisa dilihat seperti pada layar. Di sini saya sudah memiliki aplikasi Mendeley dan kemudian sudah mendaftar. Maka langkah selanjutnya adalah saya memasukkan akun yang terdaftar pada Mendeley. Teman-teman, di sini kita diwajibkan untuk memiliki account baik menggunakan email pribadi maupun email yang berafiliasi dengan universitas. Di sini karena saya sudah memiliki account-nya, saya tinggal login. Setelah login, nanti tampilannya akan seperti ditampilkan. Setelah login, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa Reference Manager sudah terinstall dan di sini ada tulisan Citation Plugin for Microsoft Word di sini belum terinstall. Nah, kita harus menginstal terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya cukup mudah, langsung saja klik Install Now. Namun, sebelum kita mengklik Install Now ini, yang harus teman-teman pastikan bahwa seluruh Microsoft Office teman-teman, baik itu Microsoft Word, kemudian Excel, PowerPoint, PDF, semuanya dalam posisi di close. Lalu nanti kalian langsung klik Install, dan hasilnya sudah di sini tertulis installed atau sudah terkoneksi dengan Microsoft Word. Caranya untuk memastikan bagaimana? Teman-teman bisa langsung buka Microsoft Word, di sini langsung next ya. Close. Nah, teman-teman bisa buka aplikasi Microsoft Word-nya. Kemudian untuk memastikan bahwa Microsoft Word kita sudah terkoneksi dengan Mendeley, caranya kita lihat di sini di references, ada tools yang terdapat pada Mendeley, insert citation, kemudian open Mendeley dan insert bibliografi. Kemudian nanti akan kita bahas secara detail selanjutnya. Kita di sini bahas dulu ya, apa aja sih tools yang ada dalam Mendeley. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat di Mendeley itu ada beberapa fitur ya. Di sini ada file, kemudian ada edit, view, tools, dan help. Nah, tadi kita sudah menginstal Microsoft Word. Di sini juga teman-teman bisa lihat lagi apakah Microsoft Word sudah terinstall atau tidak dengan melihat pada tools. Di sini ada uninstall Microsoft Word plugin yang artinya Mendeley kita sudah terkoneksi dengan Microsoft Word. Kemudian di sini ada menu file, ada add files, kemudian add folder, watch folder, add entry manually. Teman-teman, pada saat melakukan penelitian kita pasti banyak yang membaca referensi. Nah, untuk menambahkan referensi yang akan kita citasi atau kutip pada artikel kita, pada penelitian kita, caranya cukup mudah. Tinggal mengklik add files, kemudian nanti misalnya teman-teman sudah memiliki file yang sudah tersedia ya untuk di input pada Mendeley. Caranya cukup mudah, katakanlah saya ingin menambahkan artikel ini. Klik, kemudian nanti akan open, pasti nanti akan langsung ter-input pada Mendeley. Nah, ini tadi artikel yang baru saya masukkan. Judulnya adalah Mapping the Influence of Influencer Marketing and Bibliometric Analysis. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan, kita harus memastikan dulu nih bahwa informasi terkait jurnal tersebut sudah sesuai. Caranya cukup mudah, klik
artikel tersebut dan lihat, oh judulnya ternyata sudah sesuai, kemudian jurnalnya di sini marketing intelligence, kita lihat apakah sudah tepat, kemudian di sini memang benar, ini artikelnya dari marketing, tahunnya, kemudian jangan lupa number doi-nya juga harus disesuaikan dengan artikel yang kita input pada Mendeley. Kemudian di sini pada Mendeley juga kita bisa langsung membaca artikelnya teman-teman ya. Kita buka, kemudian nanti jika teman-teman melihat bahwa ada sesuatu yang penting dari artikel ini, teman-teman juga bisa highlight. Caranya di sini ada pilihan highlight, kemudian kita terserah nih mau pilih warna juga bisa ya. Di sini ada color, yellow, green, pink, purple, dan seterusnya. Kita juga bisa bikin notes jika memang ada sesuatu yang penting gitu ya, yang teman-teman sekiranya bakalan jadi pembahasan atau pendukung dalam penelitian. Katakanlah di sini, oh ini penting gitu. Ini penting. Tuliskan pada pendahuluan, atau mungkin teman-teman bisa mengkaitkan dengan oh ini sama dengan penelitian dari XX tahun 2020 katakanlah. Nah, teman-teman bisa deh bebas menulis apa saja yang memang mendukung atau menguatkan penelitian teman-teman. Nah, kemudian di sini setelah melihat ada tools highlight, kemudian take notes, kita juga di sini bisa balik lagi ya ke My Library. Nah, teman-teman perhatikan, di sini saya punya banyak folder ya, teman-teman. Ada jurnal, stock price, stock return, dan seterusnya. Dan ini tujuannya untuk mengklasifikasi artikel-artikel dalam satu kelompok. Pasti pada saat melakukan penelitian kita terpikir berbagai macam tema. Mungkin karena di sini saya membahasnya terkait dengan ekonomi ya. Mungkin ada terkait stock market, ada yang mungkin terkait zakat, wakaf, microfinance, perbankan, dan seterusnya. Yang pastinya kalau ditotalin jumlah referensi itu bisa nyampe 1000, 2000, entah berapa ya teman-teman yang teman-teman baca gitu. Nah, untuk mempermudah, silahkan teman-teman membuatkan folder masing-masing dari artikel yang teman-teman baca. Katakanlah kita di sini punya artikel tentang wakaf, yaudah di sini berarti berisi seluruh referensi yang kita gunakan untuk meneliti terkait wakaf. Katakanlah di sini teman-teman juga memiliki artikel terkait metode bibliometrics, berarti di sini kumpulan berbagai referensi yang berkaitan dengan bibliometrics. Nah, ini hal basic ya teman-teman, tapi menurut saya ini penting juga untuk teman-teman terapkan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ada tools favorites pada Mendeley. Nah, ini cukup hal teknis lagi ya teman-teman, tapi sangat memudahkan ketika misalnya teman-teman ada satu artikel atau beberapa artikel yang teman-teman selalu baca, selalu buka, selalu melihat artikel tersebut. Nah, teman-teman bisa nih langsung aja. Misalnya di sini ada artikel, katakanlah ini ya, ini penting dan sering sekali teman-teman buka. Yaudah teman-teman klik favorites di sini, kemudian nanti artikel ini akan masuk pada folder favorit. Nah, ketika kita membuka kembali Mendeley untuk membaca lagi artikel yang sama, yaudah teman-teman langsung klik favorites dan langsung di sini muncul artikel yang memang difavoritkan oleh teman-teman. Lebih mempersingkat waktu gitu pada saat kita mencarinya. Sebenarnya caranya juga untuk mencari artikel yang sudah kita masukkan nih teman-teman, tapi lupa masukin ke folder mana. Bisa juga sih sebenarnya di sini nih kita ketikkan, katakanlah kita hanya mengingat nama penelitinya, Yusuf misalnya ya. Nah, nanti akan muncul all documents ya teman-teman. Ini kan masih di favorit nih. Klik all documents. Nanti nih Yusuf nih di sini akan muncul berbagai artikel yang berkaitan atau yang ditulis oleh penulis Yusuf. Di sini Yusuf. Kemudian kita lihat lagi, masih adakah? Ternyata di sini ada nih Yusuf, berarti ini artikel-artikel yang ditulis oleh penulis bernama Yusuf. Atau mungkin kita juga bisa mencari artikel dengan judulnya, kayak misal bibliometrics. Nah, nanti muncul berbagai artikel yang ada kata bibliometrics. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita sudah membahas cara untuk memberikan favorit, kemudian membuat folder. Tadi membuat folder gampang ya, ada create folder di sini, teman-teman bisa tulis nama folder yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini ada menu file, di sini ada add files. Tadi sudah kita bahas, di sini add folder hampir sama, hanya di sini kita langsung memasukkan beberapa artikel yang sudah terkoneksi atau terkelompok dalam satu folder dari laptop kita. Dan menurut saya yang paling penting juga di sini ada add entry manually. Di sini teman-teman bisa lihat ada pilihan jurnal artikel, kemudian book section, kemudian case, komputer program, film, dan seterusnya. Katakanlah teman-teman mungkin membaca referensi gitu ya dari website. Dan kan di situ kita nggak bisa ngambil file ya dalam bentuk PDF gitu. Atau mungkin teman-teman punya buku
dalam bentuk hard copy, dan nggak mungkin ya kita bisa input bukunya dalam Mendeley. Nah, caranya gampang teman-teman. Teman-teman bisa langsung nambahin add entry manually tadi, dan kita pilih nih, misalnya kita punya referensi dari web page, ya udah dari website gitu ya teman-teman, langsung klik web page, kemudian nanti kita tulis, misalnya di sini judulnya adalah kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan Indonesia gitu ya. Dan kita membaca artikel ini dari, katakanlah dari Bank Indonesia nih websitenya, kita baca langsung dari website resminya Bank Indonesia. Nah, setelah itu kita tulis tahun berapa kita baca. Oh, ini di sini ada keliru ya, teman-teman pastikan di sini Bank Indonesia, jadi Indonesia Bank ya. Kemudian teman-teman pastikan misalnya kita melihat artikel yang sudah dipublikasi pada tahun 2020. Kemudian nanti dituliskan juga kapan kita mengaksesnya, katakanlah 17 Agustus gitu ya, Agustus dan seterusnya 2000, lengkapi ya, Agustusnya 2021. Kemudian jangan lupa di sini kita menuliskan URL atau alamat kita mengakses website tersebut, karena ini penting banget teman-teman, ini wajib kita masukkan URL-nya. Kemudian katakanlah misalnya kita di sini menginput dari buku ya, dari buku kita pilih di sini ada book, ya udah kita tulis judulnya apa, penulisnya siapa, kemudian tahunnya, dan juga jangan lupa menulis kota dipublikasikannya buku, kemudian edisi, editor, publisher, URL kalau misal memang ada. Nah, seperti itu teman-teman, sama halnya kayak misal kita membaca dari film katakanlah ya, atau mungkin dari di sini ada report, ada tesis, ada working paper, ada jurnal artikel. Nah, biasanya nih teman-teman, tidak semua jurnal ya teman-teman bakalan langsung terkoneksi dengan tepat informasinya pada Mendeley. Ada juga ketika kita menginput artikel dari jurnal, terkadang informasi itu kurang tepat. Makanya tadi kita perlu memastikan informasi yang tertulis pada detail di sini sudah tepat dan sesuai dengan artikel yang kita input tersebut. Misalnya ini artikel dari Sinta, karena ini kan Mendeley miliknya Elsevier ya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa artikel dari Sinta formatnya berbeda ya. Jadi pada saat kita input pada Mendeley bisa jadi informasinya itu kurang tepat. Entah mungkin nanti judulnya, namanya, atau jurnalnya itu kurang tepat. Dan teman-teman caranya cukup mudah, langsung aja nih di sini kan bisa diedit nih. Katakanlah judulnya tuh kayak harusnya di sini bukan metode tapi metodologi gitu ya. Dan seterusnya teman-teman bisa langsung edit sendiri. Katakanlah di sini kita kekurangan nama penulisnya ya, harusnya mungkin dalam artikel tersebut ada 2 penulis, tapi yang masuk hanya 1 penulis. Ya udah kita tambahkan manual. Misalnya nama penulisnya adalah Bayu Arifianto. Jadi teman-teman perhatikan ya di sini ada last name, kemudian ada first name. Ya udah. Kalau misal namanya adalah Bayu Arifianto, berarti Tianto, Bayu Arya. Udah, nanti langsung terkoneksi teman-teman. Ini kan contoh ya, saya hapus lagi. Kemudian kita di sini bahas lagi ya teman-teman, ada juga tipe book section. Nah teman-teman perhatikan di sini ada judul dari sectionnya, kemudian penulisnya, kemudian judul dari bukunya, tahun, halamannya. Kemudian di sini ada city, editor, dan seterusnya, publisher, dan URL-nya kalau memang ada. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana sih mengutip artikel yang sudah kita masukkan nih dalam Mendeley. Nah teman-teman bisa mungkin nih, kita anggapannya lagi meneliti ya, kita lagi menyusun pendahuluan. Kita buka Microsoft Word kita, katakanlah pada saat ini kita menulis pendahuluan penelitian yang berkaitan dengan Islamic banking ya teman-teman. Ini Islamic banking dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi ya. Dan di sini section pendahuluan, katakanlah saya ingin menulis latar belakang terkait Islamic banking. Ini harusnya bahasa Inggris juga ya, biar sejalan. Introduction. Islamic banking has shown unprecedented. Nah, katakanlah kalimat ini Islamic banking bla bla bla, ini saya kutip dari suatu penelitian. Nah, teman-teman gampang banget caranya, ke referensi, kemudian nanti insert citation. Kemudian go to Mendeley, pilih nih tadi yang kalimat yang saya tulis tadi itu pernyataannya siapa atau kalimat dari siapa. Katakanlah ini kalimat dari, misalnya ini dari
Sukmana nih, Raditya Khalid menyatakan bahwa memang Islamic banking itu mengalami perkembangan yang sangat pesat gitu dalam beberapa dekade terakhir ini. Udah klik pastikan di sini. Sudah ya, Raditya Sukmana, Khalid Muhammad dan seterusnya. Kemudian di sini judulnya sudah tepat. Kita klik, kemudian teman-teman bisa di sini langsung citasi. Nanti pada halaman Microsoft Word-nya akan muncul Sukmana dan Khalid 2013. Atau cara lainnya juga bisa hapus dulu ya. Cara lainnya katakanlah kita sudah tahu, sudah ingat nih siapa yang nulis, kita nggak perlu langsung go to ke Mendeley lagi, langsung Sukmana Khalid 2013. Kalau misal kita ingat sedikit ya terkait penelitiannya, kita cari mana yang Sukmana Khalid, oh yang ini 2013. Udah langsung klik OK. Kalau misal kita sudah ingat judulnya atau nama penulisnya, nggak perlu langsung ke go to Mendeley lagi. Titik. Kemudian di sini teman-teman perlu diperhatikan ada dua tipe cara citasi ya. Tapi saya rekomendasikan kita melakukan pengeditan pada saat akhir penulisan paper kita supaya nanti mudah untuk mengkoneksikan seluruh referensi kita pakai. Nah di sini kan kita mengutip Sukmana dan Khalid pada akhir kalimat. Tapi bagaimana nih kalau misal kita ingin mengutip pernyataan seseorang ini pada awal kalimat? Misalnya misalnya nih Bayu Arifianto dan Raditya Sukmana menyatakan bahwa bla 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 bla. Itu kan di awal kalimat. Kalau yang Sukmana Khalid ini kan di akhir kalimat ya. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Langsung klik insert citation, kemudian di sini katakanlah saya udah tahu artikel mana yang akan saya kutip, Bayu Arifianto. Misalnya yang ini ya teman-teman. Udah oke. Terus nanti Bayu Arifianto atau di sini Arifianto et al. State that Islamic banking has huge potential to boost. Misalnya seperti ini ya. Berarti kan di sini menyatakan bahwa Bayu Arifianto mengungkapkan Islamic banking memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah teman-teman, untuk kutipan pada awal, kita harus memastikan bahwa ini kita edit terlebih dahulu. Caranya gampang banget, kita edit manual. Hapus tanda kurung di awal, kemudian tanda koma di sini juga kita hapus, kemudian masukkan tanda kurung pada tahun 2020. Bisa bedakan ya teman-teman? Sudah, nanti klik sembarangan aja, kemudian keep manual edit. Nah sudah di sini, yang Fianto et al. Kita sudah edit seperti ini. Yang Sukmana dan Khalidnya kita biarkan saja karena memang di sini pada akhir kalimat. Sama halnya seterusnya nanti kalau misal memang ada kita kutip nih ada satu kalimat yang memang ini pernyataan dari beberapa peneliti. Ya udah misalnya nih Islamic banking has positif misalnya ya teman-teman ya. Positive contribution to improve the standard living misalnya ya, atau living standard misalnya. Dan kalimat ini nih ada beberapa orang yang menyatakannya. Teman-teman bisa langsung di sini interpretation, go to Mendeley, nanti katakanlah dari Grausa, kemudian di sini klik, di sini ada Grasa, kemudian Ben, kemudian ada Rafai. Ini teman-teman klik CTRL ya. Kemudian bersamaan klik satu-satu dan citasi. Nah, di sini akan muncul nih teman-teman 3 referensi yang kita pakai karena memang 3 artikel ini dari beberapa peneliti ini menyatakan bahwa memang nih Islamic banking memiliki positive contribution to improve the financial inclusion misalnya seperti itu. Langsung kita kutip secara bersamaan. Nah, katakanlah juga nih di sini kita ingin di depan gitu ya ada beberapa pernyataan yang mungkin sama dari beberapa peneliti. Ya udah kita langsung di sini insert citation. Kalau misalnya kita paham nih penelitinya dari siapa aja, misalnya dari Pares Narayan, kita udah ngerti ya ini penelitian siapa, jadi kita nggak perlu lagi buka Mendeley. Pares Narayan, Role of Islamic Banking Indonesia, saya klik enter, kemudian nanti saya tambahkan ya, misalnya Pares Narayan. Misalnya ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah memang pernyataannya cukup dari 2 peneliti ini, saya langsung klik OK. Nanti dia muncul pada awal, langsung Pares Narayan menyatakan bahwa describe that, menjelaskan bahwa dan seterusnya.
Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Tadi udah bisa perbedaannya ya pada saat melakukan citasi pada akhir kalimat dan pada awal kalimat. Kalau pada awal kalimat kita perlu mengeditnya, tapi saya sarankan mengeditnya nanti pada saat final version dari artikel teman-teman. Nah, caranya untuk menambahkan referensinya nih pada halaman reference. Di sini kan kita sudah mengutip beberapa referensi, ada dari Sukmana, kemudian Trianto, ada Grasa, Rafai, Narayan, Rizvi, dan seterusnya. Dan untuk memcitasi artikel ini dan menginputnya pada reference, caranya sangat mudah teman-teman, hanya memakan waktu beberapa detik. Sangat berbeda kalau misalnya kita menuliskan manual satu-satu gitu ya teman-teman. Di sini teman-teman arahkan mouse-nya di bawah referensi, maksud saya arahkan kursornya ya pada referensi, kemudian pilih references. Di sini ada insert bibliography. Klik, kemudian dalam sekian detik akan muncul referensi-referensi yang kita gunakan. Dan di sini alhamdulillahnya langsung diurutkan berdasarkan abjeknya. Di sini ada Ben, Trianto, Grasa, Narayan, diurutkan berdasarkan abjeknya. Nah teman-teman, di sini kan kita menggunakan stylenya dari American Psychology Association 7 Edition. Nah misalnya nih teman-teman ingin menargetkan publikasi artikel pada jurnal yang memiliki style yang berbeda. Katakanlah dia menggunakan American Marketing Association. Udah teman-teman klik, nanti langsung akan di refresh sendiri ya, atau teman-teman bisa klik di sini refresh untuk memastikan bahwa memang referensinya sudah berubah stylenya menjadi American. Atau mungkin kita menggunakan yang lain ya, misalnya yang Medical Association, berarti nanti berubah lagi nih teman-teman, ini 1, 2, 7 dan seterusnya berurutan, dan di atas juga jadinya 1. Karena di sini tadi ya teman-teman, karena sudah di manual edit, makanya di sini tidak ikutan berubah. Harusnya di sini kan jadi 2. Nah, makanya saya sarankan tadi perubahan atau manual editnya dilakukan pada saat akhir versi final penelitian teman-teman. Gitu ya. Selanjutnya di sini kita membahas lagi, balik lagi kepada Mendeley. Di sini ada tools, install web importer. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengintegrasikan Mendeley dengan Chrome atau Mozilla atau mungkin web browser teman-teman ya. Install. Nah, udah klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini, web importer Mendeley. Di sini teman-teman get web importer for Chrome ya, karena di sini sudah menggunakan Chrome. Tapi karena saya sudah melakukan import, di sini udah muncul nih teman-teman, terintegrasi ini dia di sini. Kelihatan ya? Udah, saya tinggal sign in. Ini saya gunakan email yang terafiliasi dengan kampus. Di sini karena saya sudah mendownload ya teman-teman, Get Web Importer for Chrome, maka tampilannya sudah ada. Kemudian di sini ada akun saya, Indra Supriyani, dan seterusnya menggunakan emailnya. Kemudian nanti teman-teman bisa pada saat melakukan searching itu lebih mudah. Contohnya kita buka website Scopus. Kita buka website Scopus, bisa dari langsung web browsernya, atau mungkin teman-teman yang sudah terafiliasi dengan kampus ya, bisa menggunakan website dari kampusnya supaya bisa open access. Di sini saya buka Remotex UNER. Kemudian di sini ada Scopus yang sudah terkoneksi dengan UNER ya. Di sini ada tulisan UNER Remotex. Ini tujuannya supaya ada beberapa artikel yang memang mungkin harus berbayar, kita bisa dapatkan secara free atau bebas akses karena kita menggunakan email yang terafiliasi dengan kampus kita. Nah, di sini misalnya saya ingin mencari artikel terkait Islamic Banking. Kita lihat di sini, oh kira-kira mana nih yang paling sesuai untuk mendukung penelitian kita. Di sini ada Customer Satisfaction, Digital Era, Evidence, Economic Uncertainty, ini misalnya katakanlah yang ini ya. Kita klik, kemudian nanti akan ada pilihan, tinggal menambahkan di sini teman-teman. Ada view PDF langsung muncul karena memang saya sudah mengintegrasikan Mendeley dengan web importer tadi. Kita bisa lihat view PDF. Nah, di sini teman-teman udah muncul kan ya artikel yang sudah tadi kita klik, Economic Uncertainty and Bank Stability, Conventional and Versus Islamic Banking. Kita sudah membaca misalnya introduction-nya, kemudian diskusinya, kesimpulannya, dan ternyata pendapat dari artikel ini bisa mendukung pernyataan kita dalam penelitian yang sedang kita lakukan. Maka
kita ingin mengutip artikel ini, caranya cukup mudah teman-teman. Bisa di sini klik ada tanda Mendeley ya di sini, kemudian centang dan nanti add to Mendeley. Artikelnya sudah langsung diinput ke Mendeley secara otomatis. Nah, untuk memastikan bahwa artikel ini sudah terinput pada Mendeley, kita lihat di sini view library. Nah, di sini sudah ada artikel yang baru saja kita input pada 1650 ya, di sini economic uncertainty and bank stability dan seterusnya. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa memang akan ada beberapa artikel yang informasinya kurang detail. Ya, di sini udah ada judulnya, tapi ternyata autornya belum ada. Kemudian di sini additional information yang belum ada. Nah, kita perlu nih melengkapi teman-teman. Siapa sih nama penulisnya? Kita lihat. Tadi kan penulisnya adalah Mehmet Hussein Bilgin, Gamze, dan seterusnya ya. Teman-teman langsung saja menulis artikelnya. Nah, itu cara yang pertama untuk menambahkan referensi. Tapi ada dua cara ini teman-teman. Cara yang tadi ya, satunya kita simpan sendiri filenya di folder komputer teman-teman. Di sini view PDF. Kalau tadi kita view PDF-nya langsung pada di sini ya, klik view PDF di sini. Kalau yang sekarang, tadi saya klik view PDF yang di bagian sini. Nah, kita lihat di sini sudah ada, langsung download artikelnya teman-teman. Download. Nanti teman-teman untuk mempermudah ya teman-teman mengatur referensi, biasakan untuk menulis file, nama file ini yang sudah download ini dengan tahun publikasi dan juga nama akhir dari penulis pertama. Di sini kan namanya Mehmet Hussein Bilgin. Ya udah berarti nulisnya 2021 Bilgin. Jadi kita coba ya, show in folder. Kemudian kita rename 2021 Bilgin. Nah, tadi kan kita sudah simpan ya, teman-teman, dengan format 2021, kemudian Bilgin. Nah, tadi saya sempat mention kenapa sih harus menyimpan dengan format tahun dulu yang pertama, kemudian nama akhir penulis dari penulis pertama menyusul, jadi 2021 Bilgin. Karena teman-teman, kita membaca banyak sekali referensi ya. Dan kalau misal untuk mempermudah, ada teman-teman yang mungkin menulis langsung aja judulnya, apa penelitiannya. Tapi kalau saya prefernya diurutkan berdasarkan tahun. Jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lihat ya, di sini ada berbagai referensi yang kita urutkan berdasarkan tahun dari artikel yang sudah terpublish tersebut. Teman-teman terserah sih, bebas untuk menulis formatnya seperti apa yang sekiranya memudahkan teman-teman. Dan kemudian ini tips tambahan ya, di luar dari reference manager. Pada saat membaca referensi, banyak banget mungkin ya informasi yang masuk dalam pikiran kita, dalam kepala kita, yang mungkin akan kita gunakan pada saat menulis diskusi. Padahal sekarang kita lagi nyusun pendahuluan nih. Nah, teman-teman juga bisa nih bikin PowerPoint, polos aja nggak apa-apa, sederhana. Kemudian teman-teman di sini bikin poin-poin penting apa saja yang terdapat dalam penelitiannya. Misalnya di sini saya tulis nih Iqbal 2018. Berarti di sini penelitiannya oleh Iqbal ya tahun 2018, dia menyatakan bahwa certification ini bla 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 gitu teman-teman. Langsung aja di copy paste secara mentah-mentah nggak apa-apa untuk menjadi pendukung kita. Oh, ternyata ketika kita ingin menyatakan pengertian satisfaction, kita mengingat bahwa oh iya nih Iqbal kemarin menyatakan seperti ini. Berarti kita bisa mengutip atau merujuk dari artikel Iqbal. Tapi jangan sampai ya pada saat kita menulis nanti pengertiannya sama persis plek dengan Iqbal. Tentu saja itu berarti plagiasi. Jadi kan di sini teman-teman banyak banget dari misalnya Ali, dia menyatakan finding sekian. Jadi kita punya kumpulan informasi yang penting gitu ya teman-teman, yang kita bisa gunakan untuk mendukung pada saat nanti kita membahas diskusi mungkin atau membahas literatur review dan seterusnya. Jadi lebih mudah teman-teman. Tapi ini balik lagi preferensi teman-teman pribadi. Kalau misal memang ada cara yang lebih mudah dan efektif untuk teman-teman yang rasanya lebih sesuai dengan style teman-teman, silahkan. Kemudian kita balik lagi ke Mendeley. Di sini ada recently added, berarti kita diurutkan ya berdasarkan waktu menambahkan artikel tersebut. Kemudian di sini my publication juga ini sangat penting teman-teman. Nah, my publication ini khusus folder yang kita menjadi penulis. Berarti jika teman-teman sudah melakukan penelitian, kemudian alhamdulillah terpublikasi ya, kita masukkan publikasi kita pada folder my publication. Nah, selain itu pada Mendeley itu juga mempermudah kita pada saat melakukan kolaborasi penelitian. Misalnya, saya melakukan penelitian dengan si X,
dan kita sama-sama menggunakan Mendeley. Ya udah, caranya sangat mudah gitu loh. Nggak perlu lagi saya meminta referensi dari dia, kemudian diinput satu-satu ke referensi saya, kemudian digabungkan, tidak perlu. Cukup nanti jika dia sudah menggunakan Mendeley, kita juga sudah menggunakan Mendeley, pada saat menggabungkan referensi itu tinggal nanti di merge atau digabungkan. Sudah, tidak perlu satu-satu atau secara manual lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada sedikit pembahasan, teman-teman ada pilihan di sini juga bisa ya teman-teman. Tadi kan kita cara citasinya mulai dari word sini ya, kayak Islamic thinking, Hessel, bla bla bla, kemudian saya langsung citasi dari sini. Tapi misalnya nih teman-teman, kita bisa nih insert citation, kemudian di sini go to Mendeley, dan ternyata pada saat membaca artikel yang ini dari Grasa, saya menemukan suatu kalimat yang akan mendukung penelitian saya. Udah langsung juga di sini kita bisa langsung klik di sini, site, langsung muncul di sini. Gitu ya teman-teman, sementara pembahasan reference manager kita, Mendeley, semoga membantu mempermudah penelitian teman-teman. Dan memang ini hal yang sangat teknis, tapi karena memang sangat banyak referensi yang kita baca, akan lebih baik teman-teman menggunakan reference manager, entah itu Mendeley, EndNotes, dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan kita pelajari, dan sukses untuk penelitian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.